Hari ini saya berdoa apa yang kita pelajarin akan merubah hidup kita. Semakin ngerti apa yang Tuhan mau, ngerti caranya Tuhan bekerja. Berapa banyak di antara kita mengharapkan hidup tuh baik-baik saja, bahagia, tenang, enjoy, tapi yang dialami malah sebaliknya. Justru ngalami kekacauan, keruwetan, bahkan ditinggalkan, difitnah, diperlakukan buruk, dijelekin, dituduh, dan merasa hidup ini nggak adil dan lain sebagainya. Sudah ngalami persoalan lama, dan ternyata sampai hari ini rasanya kok Tuhan belum jawab. Rasanya kok Tuhan belum bikin sesuatu yang ilahi. Nah, kita akan melihat padahal Tuhan itu tetap baik adanya, dan kita merasa kok nggak adil, kenapa ini? Aku sudah bikin ini, bikin itu, kok kenapa ini terjadi? Tangan kenapa kok ini aku ngalami hal yang seperti ini? Hal yang jelek lagi, hal yang buruk lagi. Bahkan difitnah, dibenci. Mungkin ada beberapa orang di antara Bapak Ibu ini sedang dibenci oleh suamimu, dibenci oleh istrimu, difitnah oleh bosmu, dituduh oleh pemimpinmu dan lain sebagainya. Padahal aku sudah melakukan hal yang baik. Padahal aku sudah berusaha memberi yang terbaik dan berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan. Aku sudah berdoa, belum terjadi breakthrough, belum terjadi terobosan. Kenapa aku ngalami seperti ini? Dan ini terjadi dengan seorang pribadi ini. Saya suka dengan pribadi ini. Ini orang yang udah gantengnya luar biasa, disertain Tuhan, diurapin Tuhan, baiknya luar biasa. Tetapi ngalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, bertahun-tahun. Dan ternyata itu bagian dari skenario yang Tuhan izinkan, yang kerajaan Allah izinkan untuk mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Buka di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-11. Mulai. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Di orang yang melakukan kebiasaan pekerjaannya yang baik-baik saja. Tapi kalau Bapak Ibu baca seluruh perikop ini Yusuf disertain Tuhan, diurapin Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Luar biasa. Ini udah ganteng, baiknya luar biasa, rajinnya luar biasa. Tapi ada beberapa orang hari ini ya, sudah males, hidupnya ruwet, kerjaannya makan, tidur, nonton TV, nggak ngerjain apa-apa. Terus kamu berharap ngalami sesuatu yang baik dalam hidup itu, lu berubah dulu cara pandangmu. Pola pikirmu yang perlu dirubah dulu. Pingin diberkati tapi kerjaannya makan, tidur, malesnya bukan main. Bagaimana Tuhan mau pakai hidupmu? Bagaimana Tuhan mau buka jalan dalam hidupmu? Perhatikan ini, Yusuf, orang yang setia dengan tuannya. Dia melakukan pekerjaannya. Pada waktu dia melakukan pekerjaannya dalam rumah bosnya ini, perhatikan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dia bukan orang yang malas, dia orang yang rajin. Sedang dalam seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ceritanya sendirian. Apa yang terjadi? Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah, tidurlah dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini orang yang luar biasa. Sudah rajin, hidup takut akan Tuhan, masih dicobain. Coba sekarang kita akan lihat di ayat sebelumnya. Kita lihat di ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Perhatikan. Dia digodain berkali-kali, nggak hanya sekali, berkali-kali. Di ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya, tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku, aku tidak lagi mengatur apa yang di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini kalau laki-laki sekarang yang nggak bertobat digoda seperti ini, bukan lari menjauh, lari mendekat nih. Makanya perhatikan ayat yang 10. Walaupun dari hari ke hari
Artinya itu sering, hampir tiap hari loh. Perempuan itu membujuk Yusuf. Ngomong kalau membujuk tuh ya bahasanya manis, didekatin dan lain sebagainya. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini orang yang punya komitmen. Cinta Tuhannya luar biasa. Jaga kekudusan, jaga kesucian, rajinnya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Mari tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan ia lari keluar. Perhatikan, sudah melakukan yang baik, sudah cinta Tuhan, sudah kerja keras, tapi ternyata masih ngadapin masa-masa sulit. Tenang aja, enjoy aja. Kalau itu Bapak Ibu jalan terus sama Tuhan, tidak usah pusing, tidak usah stres, tidak usah bingung. Jalan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah ninggalin kamu kok. Sekalipun orang fitnah kamu, suamimu fitnah kamu, istrimu fitnah kamu, anakmu, cucumu, mantumu, atau apapun, siapapun lah, berlaku buruk kepadamu, jalan tetap sama Tuhan. Di ujungnya Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Bayangin, sudah dia tinggalkan bajunya dan dia lari keluar, bukan lari mendekat, dia menjauh dari perempuan itu. Di ayat yang ke-14, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita." Difitnah lagi. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Padahal dia yang goda. Berapa banyak Bapak Ibu sedang alami? Mungkin suamimu ya, suamimu yang selingkuh, tapi kamu yang dituduh, kamu yang disakitin. Ngomongnya kasar, jahat malah. Dia yang berbuat jahat, kamu yang disalah-salahin. Padahal kamu sudah berdoa loh, sudah hidup benar loh, rajin ibadah, rajin memberi persembahan, tapi masih ngalamin yang seperti ini. Jalan terus sama Tuhan. Jangan menyerah, jangan sakit hati, jangan membalas, jangan bertindak sembrono dan sembarangan. Justru kejar Tuhan, cintai Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Masih Pak, dalam proses masih tambah dikasarin Pak, masih difitnah Pak, jalan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan kalau berjalan bersamamu, dia nggak akan biarkan kamu. Perhatikan, di ayat yang ke-15, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia keluar. Ini saya sering kali temuin kejadian seperti ini dalam versi yang berbeda ketika saya konselingin orang. Padahal suaminya yang selingkuh, tapi istrinya dikasarin, diomongin, dimaki, diperlakukan buruk, dituduh selingkuh. Dengerin baik-baik, jangan balas. Kasihi, cintai suamimu kalau berlaku jahat seperti itu. Cintai. Atau sebaliknya suami yang dituduh balik. Cintai, jangan bertindak jahat. Jangan bersikap sembrono, serahin sama Tuhan. Di ujungnya Tuhan sendiri akan bela loh. Dengan kita berdiam itu sebenarnya kita memberi kesempatan sama Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya. Nah pasti kita akan dibela Tuhan. Tidak usah pusing. Justru Yusuf mengalami hal yang tidak enak ini. Difitnah, playing victim istilahnya zaman now. Perhatikan. Di ayat yang ke-16, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuannya pulang. Direkayasa kasusnya begitu rupa. Hanya untuk menjebak, menjerat. Saya jadi ingat seorang yang ternama karena udah gak suka dengan istrinya, dijebak dengan berbagai macam. Direkayasa kasusnya akhirnya cerai. Padahal itu kan perbuatan jahat. Seperti juga yang dialami oleh Daud terhadap Uria. Karena dia sudah kedapatan berzina dan istrinya hamil, istrinya Uria hamil. Dia pakai skenario jahat, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Daud punya skenario jahat aja Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kalau sampai hari ini doamu belum dijawab, Tuhan pasti bela. Tuhan nggak pernah suka dengan skenario jahat. Tuhan pasti bela hidupmu. Tuhan pasti tolong hidupmu. Jangan menyerah. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Jangan sakit hati, jangan kepahitan.
Ketika engkau diperlakukan buruk, jangan kepahitan atau nyerang balik atau membenarkan diri. Tidak perlu. Serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan membela. Di ayat yang ke-18, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkanlah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Ini suaminya yang dengar perkataan seperti itu. Beginilah, begitulah, begini, begitulah. Dijelasin macam-macam lah. Diomongin gak penting ini. Begini, begitulah. Itu artinya gak benar banget. Diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Kalau ada orang cerita begini, begitulah, itu artinya tidak penting banget. Itu rekayasa, jahat, dan akhirnya memancing keributan. Suaminya marah, padahal belum konfirmasi ke Yusuf. Bapak Ibu, karena ada orang yang benar di hadapan Tuhan itu seringkali ngadapin hal seperti ini untuk ngetes hatinya, nguji hatinya. Makanya kita harus tetap memiliki sikap hati yang benar. Jangan kita bertindak sembarangan dan sembrono. Jangan kita melakukan hal yang jahat. Jangan kita melakukan hal yang buruk. Perhatikan apa yang terjadi dengan Yusuf yang jaga kekudusan, jaga kesucian, hidup takut akan Tuhan, yang rajin ini. Apa yang terjadi di ayat yang ke-20? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ditangkap karena fitnahan loh. Bapak Ibu, disakitin baru difitnah, belum dicemblosin penjara aja, gak usah pusing loh. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, baru difitnah oleh pasanganmu, nggak usah jerat-jerit, teriak-teriak, nangis, merasa tersakitin, nelponin pendeta minta ditumpangi tangan. Nikmatin jalan sama Tuhan. Seperti yang dialami Yusuf nih. Tempat tahanan raja-raja dikurung, demikianlah Yusuf di penjara di sana. Di penjaranya pun di lingkungan bukan penjara kelas teri, tapi di penjaranya para raja-raja. Hebat, ada selalu skenario kok. Saya perhatikan ada orang-orang yang sedang struggle dengan hidupnya, struggle dengan keluarganya. Lihat apa yang terjadi dengan hidupnya hari ini. Ketika dia jalan sama Tuhan, dipulihkan, dikoneksikan dengan orang-orang tertentu. Justru dia jadi berkat di komunitasnya. Jadi orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya melihat seperti yang dialami Bu Eli itu sampai hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Bagi banyak orang, saya perhatikan banyak orang diberkati dengan hidupnya. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Ngalami apa? Ngalami proses seperti apa? Yusuf ngalami. Dan di ujungnya lihat apa yang terjadi. Di ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kalau kita hidup benar, sekalipun difitnah, sekalipun dituduh, sekalipun dicaci maki, dipersalahkan, diperlakukan buruk, sejelek apapun juga, jalan sama Tuhan. Nggak usah nangis, nggak usah teriak-teriak, merasa tersakiti. Jalan sama Tuhan. Nggak kuat Pak, memang rasanya menyakitkan, berat rasanya. Saya pernah ngalami semuanya itu. Jalan sama Tuhan terus. Sakit Pak, iya memang sakit. Tapi Tuhan gak tinggal diam kok. Tuhan selalu berikan penghiburan kok. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bikin sesuatu yang ajaib kok. Bapak Ibu, selama kita hidup benar ya, kita tuh dibela Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan kedahsyatannya. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Sekalipun dia di penjara, dia tetap disertain Tuhan, dilimpahi kasih setianya Tuhan. Bapak Ibu, engkau ngalami masalah apa hari? Bukankah kasih setia Tuhan more than enough dalam hidupmu? Lebih daripada cukup. Bahkan engkau menikmatin semua kebaikan Tuhan. Itu artinya kalau engkau hidup benar disertain Tuhan, dalam keadaan sulit sekalipun, jalan sama Tuhan. Ujungnya Tuhan tetap bikin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Ketika dia dimasukkan di penjara, dia mendapat kasih sayang dari kepala penjara. Di ayat yang kedua. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan situ dialah yang mengurusnya. Ini orang memang dasarnya rajin. Jangan males ketika suamimu selingkuh, kamu males melayani. Ya tambah parah pastinya. Justru layani yang terbaik. Lakukan bagianmu, lakukan pekerjaanmu. Saya punya sahabat baik, Ibu Marta Widya itu. Ketika disakitin bertahun-tahun oleh pasangan hidupnya, apa yang terjadi? Dia nangis awalnya, jerit, gak kuat.
Tapi saya melihat di akhir-akhir ini dia lakukan bagiannya. Dia kejar Tuhan, dia cari Tuhan, hidupnya jadi berkat. Dia diberkati, dia dipromosi, dan Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidup. Secara ilahi. Justru Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan buktikan kedahsyatannya. Tuhan bikin sesuatu yang ilahi. Perhatikan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Itu loh hebatnya Tuhan. Jangan kita ini merasa sudah berdoa, merasa hidup benar, merasa melakukan ini, tetapi kok Tuhan belum tolong, ya Pak, kok Tuhan jahat, ngawur kamu tuh, ya, pikiranmu tuh busuk gitu, perlu bertobat itu. Yusuf saja ngalami seperti itu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ngalami perkara-perkara yang seperti itu. Semua tokoh di Alkitab ngalami kok. Kita pun juga ngalami. Yesus pun ngalami kok. Apa dia enak? Dia ngalami fitnah, dia ngalami tuduhan, sampai matinya pun dia ngalami aniaya kok. Kita ini pasti akan ngalami hal yang sama, tapi dalam versi yang berbeda. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah panik, nggak usah teriak-teriak seperti orang tak kenal Tuhan. Jalan sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada. Dia selalu menyertai kita. Tenang aja, kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk dan lain sebagainya, itu adalah jalan sebenarnya menuju promosi dan peninggian. Kok begitu Pak caranya? Ya caranya Tuhan, maunya Tuhan sendiri. Wong kita ini hambanya, kita ngikutin aja cara Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Jalan sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini menyingkapkan sesuatu ilahi dalam hidupmu, sehingga hidupmu itu punya cara pandang yang berbeda. Oh, aku hari ini meski jalan sama Tuhan, Tuhan menyertai aku. Aku gak perlu nangisin diriku sendiri, aku mau nangisin jiwa-jiwa yang terhilang. Selama ini Bapak Ibu hanya nangisin perasaanmu, nangisin stresmu, nangisin dikecewakannya oleh pasanganmu. Stop nangis sekarang, tangisin jiwa-jiwa. Jangan tangisin dirimu sendiri. Jalan sama Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan justru membawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Jalan sama Tuhan. Nikmatin keajaiban dan kedahsyatannya. Dia baik dahulu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doamu belum dijawab. Engkau sedang bergumul dan cerit-ceritan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Senangin hati Tuhan. Buat Tuhan bangga dengan apa yang kamu perbuat. Buat Tuhan bangga dengan apa yang kamu lakukan. Di ujungnya engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Di ujungnya engkau akan melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan dan nama-Mu. Berdoa setiap orang yang sedang struggle dalam hidupnya. Mereka diberikan kemampuan dan kekuatan untuk berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan kami penuh pengharapan. Karena ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit.
surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan.
Kiri bien nanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemianana namo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.